Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terbaik untuk investasi seumur hidup, laba 31 triliun, dividen 2 kali setahun, dan harga naik hingga 150%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini Mimin mau bahas saham blue chip terbesar yang menjadi raja di Bursa Efek Indonesia. Saham ini juga mampu mencetak laba tertinggi di Indonesia dengan angka 31,42 triliun. Selain itu, mereka punya manajemen yang hebat, kualitas layanan yang terkenal di Indonesia, serta internasional. Harga saham ini setiap tahun selalu naik dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik sekitar 150%. Mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun, di mana biasanya membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BBCA punya aset 1.228 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1.075 triliun. Artinya aset perusahaan naik 153 triliun atau 14,23% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 1.228 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 589 triliun. Artinya 47,96% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 42 triliun atau 7,68%. Selain kredit yang diberikan, ada juga efek tujuan investasi. Dari total aset 1.228 triliun, perusahaan punya efek tujuan investasi sebanyak 224 triliun. Artinya, komponen tadi punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 32 triliun atau 16,67%. Kedua, liabilitas. BBCA punya liabilitas 1.019 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 885 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 134 triliun atau 15,14% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 1.019 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 967 triliun. Artinya 94,90% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 134 triliun atau 16,09%. Selain simpanan nasabah, ada juga beban masih harus dibayar. Dari total liabilitas 1.019 triliun, perusahaan punya beban masih harus dibayar sebanyak 18 triliun. Artinya, komponen tadi sudah punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 triliun atau 5,88%. Ketiga, ekuitas. BBCA punya ekuitas 202 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 184 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 18 triliun atau 9,78%. Dari total ekuitas 202 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 177 triliun. Artinya 87,62% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 19 triliun atau 12,03%. Keempat, pendapatan. BBCA punya pendapatan 65,62 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 65,4 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,22 triliun atau 0,34% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BBCA punya biaya pokok penjualan sebanyak 9,49 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 11,24 triliun. Berarti biaya pokok turun 1,75 triliun atau 15,57% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BBCA mampu menghasilkan laba sebanyak 31,42 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 27,13 triliun, berarti laba perusahaan naik 4,29 triliun atau 15,81% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
BBCA punya ROE 15,50% dengan NPM 35,72%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 505%. Rasio keuangan BCA merupakan salah satu yang terbaik di industri perbankan. Perusahaan ini terkenal dengan kemampuannya dalam melakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan kepuasan konsumen. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 30,80 kali dan PBV 4,77 kali. Dengan kualitas yang berada di atas rata-rata, valuasi saham ini menjadi sangat tinggi jika dibandingkan bank yang lain. Padahal jika melihat pencapaian laba, sebenarnya pencapaian BCA tidak berbeda jauh dengan BBRI dan BMRI. Apakah menurutmu valuasi seperti ini wajar? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan aset berasal dari bertambahnya penyaluran kredit dan pembelian efek. 2. Liabilitas bertambah karena dana pihak ketiga yang meningkat. 3. Peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Kenaikan laba lebih disebabkan oleh penurunan biaya dan bukan peningkatan pendapatan. 5. Rasio keuangan sangat baik dan berada di atas rata-rata. 6. Valuasi terbilang premium jika dibandingkan bank yang lain. Demikian analisa singkat saham BBCA berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BCA merupakan salah satu saham yang dibahas di analysis report triwulan 4 2021. Apabila kamu butuh informasi yang mendetail tentang saham ini, mungkin e-book ini bisa membantu. Di dalam e-book ini membahas berbagai aspek, mulai dari hal umum hingga beda laporan keuangan secara spesifik. Ada juga perkiraan harga beli dan jual yang bisa kamu jadikan pertimbangan. Untuk pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Thank you.